Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak nikmatnya, termasuk diantaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian kesempatan, kesehatan, umur yang panjang. Semua adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin, khususnya Bapak Ibu yang berada di masjid ini. Mudah-mudahan kita selalu menjaga ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah sampai pada hadis yang ke-20 ya. Hadis yang ke-20 yang bertemakan malu adalah akhlak para nabi. Jadi sifat malu itu adalah merupakan akhlaknya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, tetapi dari awal Rasul atau Nabi yang Allah utus itu mereka mengajarkan tentang sifat malu. Maka sifat malu ini adalah merupakan perbuatan yang terpuji. Walaupun terkadang manusia menjadikan sifat malu ini bukan pada tempatnya, sehingga terkadang terlihat bahwa malu ini juga bagian daripada sifat yang buruk ya. Dan itu tidak benar. Malu sesungguhnya itu adalah merupakan perbuatan dan sifat yang terpuji ya. Perbuatan yang terpuji ya. Kalau ada yang mendefinisikan masuk sifat malu ini pada perbuatan yang tercela, itu salah tempat ya, itu salah tempat. Dalam sebuah hadis an Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara yang diketahui oleh manusia dari perkataan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak punya rasa malu lagi, maka silahkan melakukan apa yang engkau inginkan ya. Kalau tidak punya rasa malu, maka silahkan lakukan apa yang engkau inginkan. Nah, sekarang kita lihat dulu siapa ya Abu Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri ini. Di dalam sirah itu disebutkan bahwa Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Kalangan Ansar itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang tinggal di Madinah atau yang menjemput kedatangan para muhajirin pada waktu itu, yang disebut dengan kaum Ansar ya. Dan kebetulan
beliau ini juga ikut dalam Bai'atul Aqabah. Kemudian diberikan kunyah Abu Mas'ud. Jadi Abu Mas'ud itu kunyahnya ya sama dengan kaum muslimin sekarang. Misalnya anak pertama saya Hisham, ini contoh saja. Ya, dulu kunyah saya sebelum menikah saya mau namakan kunyah saya Abu Hisham. Tapi ternyata yang lahir perempuan, terpaksa diganti. Ya. Nah ini namanya kunyah. Ya, ini namanya kunyah. Abu Aisyah, Abu Hisham, Abu Fatimah, Abu dan seterusnya itu namanya kunyah. Maka kunyahnya adalah Abu Mas'ud. Namanya adalah Uqbah. Ya, namanya adalah Uqbah. Kemudian luqiba bil Badri, kemudian diberikan julukan Al-Badri. Ya, laqab. Bukan berarti dia pernah mengikuti perang Badar. Walaupun ada sebagian ulama ini disandarkan kata Al-Badri karena pernah ikut pada perang Badar. Tapi mayoritas ahlu sejarah mengatakan bahwa beliau tidak ikut dalam perang Badar. Namun kenapa dilaqabkan, diberikan julukan Al-Badri, itu karena dia tinggal di Badar. Ya, tinggalnya adalah mantiqah yang disebut dengan Badar. Mantiqah itu wilayah, kabupaten. Jadi dia tinggal di kabupaten Badar. Wa kana min ulama'i sahabati wa min al-fuqaha al-ma'rufin fil Madinatil Munawwarah. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai sahabat yang faqih. Ya, sahabat yang faqih, ahlu fiqh, yang cerdas, dan dikenal juga banyak meriwayatkan hadis dan menafsirkan Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah dalam banyak meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ya. Kemudian kita kembali kepada matan hadis. Ya. Kembali kepada matan hadis. Temanya apa tadi? Yaitu malu adalah akhlak para nabi. Jadi tidak mungkin malu itu adalah sifat tercela kemudian itu menjadi akhlak para nabi. Tidak mungkin malu itu adalah sifat perbuatan yang tercela. Lalu kemudian para nabi-nabi sejak nabi-nabi pertama sampai Rasulullah SAW, mereka mengajarkan sifat malu. Ya. Sehingga kata Nabi, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka silahkan lakukan sekehendakmu. Ya. Silahkan lakukan kehendakmu, sesuai kehendakmu. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah, atau sifat malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Jadi tidak mungkin ya dikatakan malu adalah sifat tercela padahal dia adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Ya. Al-haya'u minal iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pandangan atau pendapat para ulama terkait dengan hadis ini, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya, yuwaddihul Imam An-Nawawi anna hadzal hadis yadullu ala ahammiyati sifatil haya' kamani minal a'malis sayyi'ah wa innahu idza faqada asy-syakhs al-haya' fa innahu yamilu ila fi'li ayyi syai'in duna mura'atil akhlaqil karimati wal ahkamil ad-diniyah. Beliau Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya sifat malu. Ya, sifat malu penting. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya sifat malu. Kenapa? Karena sifat malu ini kata beliau itu mencegah dari perbuatan keburukan. Ya. Malu kepada Allah, orang yang malu kepada Allah dia tidak akan bermaksiat. Orang yang malu kepada Allah dia akan sholat, dia akan melaksanakan setiap yang Allah perintahkan karena dia malu kepada Tuhannya yang mewajibkan ibadah itu. Maka kata beliau, kamani minal a'malis sayyi'ah,
Jadi malu itu mencegah seseorang dari sifat keburukan. Lalu kata beliau, idza faqada syakhs al-haya, kalau sifat malu, perasaan atau perbuatan malu ini hilang dari seseorang, maka dia akan cenderung melakukan keburukan tanpa dia memperhatikan norma-norma akhlak-akhlak yang mulia dan hukum-hukum agama. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang mudah melakukan kerusakan, mudah melakukan maksiat, itu tandanya dia tidak memiliki sifat malu. Ya, sifat malu. Sifat malu ini mungkin terbagi dua. Ya, malu kepada Allah, dia akan melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian malu kepada manusia, terhadap manusia, maka dia juga tidak akan mempertontonkan maksiat, keburukan-keburukannya di depan manusia. Terkadang banyak orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Tuhannya. Makanya tidak sedikit orang bisa meninggalkan keburukan di depan orang banyak, tapi ketika dia sendirian masih melakukan keburukan. Makanya orang mencuri, Bapak Ibu sekalian, itu tidak berani mengambil di depan orang banyak. Tapi kenapa berani mengambil ketika dia sendirian? Padahal seharusnya dia tahu bahwa saya tidak sendirian. Seharusnya tahu bahwa Tuhan Maha melihat, pasti melihat saya. Nah, ini contoh bahwa orang yang mencuri itu lebih malu kepada manusia daripada kepada Tuhannya. Orang berzina, nggak ada itu yang berzina di depan orang banyak. Makanya kalau ke negara-negara barat, walaupun saya tidak pernah juga ke negara barat, ya, tapi katanya, ya, mereka itu maksiatnya pun dipertontonkan di depan manusia. Artinya dia sudah tidak malu kepada Tuhannya dan tidak malu kepada manusia. Kalau di Indonesia masih banyak yang malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Allah. Makanya tidak ada itu, jarang ada yang korupsi, orang mencuri, orang berzina. Mereka mempertontonkan sifatnya itu di depan manusia, pasti sembunyi. Dan mereka kurang paham, tidak paham, atau bahkan justru mereka tahu bahwa Allah melihatnya. Nah, ini karena keimanan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena keimanan tadi. Karena tidak akan mencuri seorang pencuri kalau seandainya ada keimanannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan juga tentang hadis ini, anna hadzal hadis yahtawi ala tahziri syadidin li ulaika alladziina yaqaduna al-haya. Bahwa hadis ini adalah merupakan tahzir, peringatan keras kepada mereka yang sudah hilang sifat malunya. Makanya Nabi mengatakan, fasna' ma syi'ta, fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak malu silahkan lakukan. Ini bukan perintah, walaupun kata kerjanya perintah. Ya. Ini bukan perintah, tetapi ancaman. Jadi kata Rasulullah SAW, fasna, apa artinya fasna? Lakukan. Apakah kata lakukan di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melakukan semau kita? Tidak, tetapi ancaman. Artinya kalau tidak punya rasa malu. Tapi kalau punya rasa malu, maksudnya adalah jangan lakukan sekehendakmu. Kan begitu. Ya. Kalau punya rasa malu jangan sembarang lakukan. Tapi kalau tidak punya rasa malu silahkan lakukan sesukamu. Nah, ini adalah ancaman, bukan perintah. Ya. Kemudian wa yu'akkidu anna faqdan al-haya'i alamatun ala dha'fil iman wa ihtimaliyati irtikabil dzunubi. Kata beliau, hadis ini memperjelas kepada kita bahwa hilangnya sifat malu itu adalah tanda rendahnya keimanan.
lemahnya keimanan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, keimanan itu Bapak Ibu secara personal sendiri-sendiri kita bisa mengukur apakah saya naik imannya atau turun imannya. Di antaranya adalah yang pertama, kita tidak bermaksiat di depan orang banyak, yang pertama. Yang kedua, tidak juga bermaksiat ketika kita sendirian. Berarti iman kita masih tinggi. Ya, masih tinggi. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, annal haya'a huwa sifatun. Sifat, jadi malu itu adalah sifat. Tadfa'us syakhsa li tarkil a'malis sayyi'ah, yang bisa mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi malu ini bukan sifat yang biasa, ya, tapi dia adalah sifat yang sangat luar biasa. Karena sifat malu ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, itu mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Seperti tadi yang kita katakan, kalau orang punya rasa malu, maka walaupun sendirian, dia tidak akan melakukan keburukan. Karena dia malu kepada Tuhannya, walaupun sendirian tetap melaksanakan kewajibannya atau tugas-tugasnya. Salah satunya misalnya sholat malam. Itu kan tidak ada yang melihat Bapak Ibu. Tapi kenapa seorang mukmin yang baik tetap sholat malam? Karena dia mencari ridha Allah. Karena dia malu kepada Allah. Umur yang begitu sudah panjang Allah berikan, masa malamnya juga dia habiskan hanya tidur. Tidak membaca Al-Quran, tidak juga berzikir, tidak juga berdoa, tidak juga sholat. Habis malamnya hanya tidur. Siangnya habis waktunya untuk bekerja. Semuanya urusan dunia. Ya, seharusnya kita malu kepada Allah yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita pekerjaan, yang memberikan kita nikmat sehingga kita bisa tidur nyenyak. Itu juga nikmat yang sangat luar biasa. Saya pernah merasakan Bapak Ibu sekalian sulit tidur. Maka di saat itu saya rasakan betapa indahnya, enaknya orang bisa tidur. Bapak Ibu rasakan ketika kita sakit. Ini saya suaranya belum enak ini. Itu saya rasakan kalau saya ngomong, istri saya tadi ngomong, masih bisa ceramah. Saya bilang bisa jika ada mic-nya. Soalnya di rumah kalau tidak ada mic, jadi terkadang saya angkat suara saya semakin kecil. Saya bilang kan ada mic-nya. Jadi ya, nah kita rasakan nikmat itu terkadang kalau kita Allah berikan kepada kita ujian sakit. Kita rasakan itu enaknya sehat. Ya, enaknya sehat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata beliau, sifat malu ini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan keburukan. Wa tahfizuhu ala fi'lil khair. Kemudian mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan. Kama asyara ila annal haya'a juz'un minal fitratil basyariyatis salimah. Ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa sifat malu itu sebenarnya fitrah, sifat fitrahnya manusia. Ya. Kalau dia punya rasa malu berarti fitrahnya sehat, salimah. Kalau tidak punya rasa malu berarti fitrahnya sudah tidak sehat. Jadi orang kalau tidak punya rasa malu Bapak Ibu sekalian, itu bukan orang sehat, orang sakit imannya. Ya, sakit imannya. Jadi iman juga itu ada 3 tingkatan. Ada yang iman sehat, iman sakit, ada iman yang sudah mati. Ya. Kalau orang bertakwa itu mereka imannya sehat. Orang yang ibadahnya bagus, sholat berjamaahnya, kemudian
ibadah-ibadah yang lainnya, dermawan dan seterusnya, itu imannya sehat. Tapi kalau orang yang beribadah tapi sekali ibadah iya, maksiat juga iya, itu imannya sakit, ya, imannya lagi sakit. Tapi kalau sudah tidak melakukan ibadah, sholat tidak, puasa tidak, maksiat iya, maka ini sudah mati imannya, ya. Nah, baik. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari juga mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, artinya laisa iznan li fi'li ayyi syai'in. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka silahkan lakukan sekehendakmu. Kata beliau, ini bukan perintah, bukan izin melakukan sesuatu, bal huwa tahdidun, bahkan ini adalah ancaman, wa tahzirun, dan peringatan. Anna faqdanal haya'i yu'addu ila tadmiril akhlaq, bahwa hilangnya rasa malu itu bisa menghancurkan akhlak, ya. Jadi bisa dikatakan sudah tidak berakhlak. Jadi walaupun akhlak terbagi dua, ada akhlak sayyi'ah, ada akhlak mamdudah, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Tapi yang paling lazim kita dengar, orang yang tidak terpuji akhlaknya kita bilang apa? Tidak berakhlak, gitu. Ya kan? Ya. Tidak berakhlak. Padahal sebenarnya punya akhlak, yaitu akhlak yang buruk. Ya. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah yu'akkidu hadzal hadis anna al-haya' huwa ahadus sifatil muhimma min al-akhlaqi allati warasahal anbiya min qabl, wal haya'u huwa hajizun yamna'u asy-syakhsa min irtikabil ma'asi awil af'ali ghairil la'iqah. Di antara faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menjelaskan bahwa malu itu adalah sifat yang sangat penting dan merupakan akhlaknya para nabi-nabi dan pengajaran dari semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan akhlak sifat malu ini kepada umatnya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sifat malu ini adalah merupakan penghalang seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua, hadzal hadis yazharu anna asy-syakhsa biduni haya qad yash'uru bil hurriyyah li fi'li ma yasha' duna at-tafkir fil awaqib. Lidzalika ya'malul haya qadabiti dakhili lil fardhi. Di antara faedahnya adalah hadis ini memberikan kejelasan kepada kita bahwa seseorang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan merasakan kebebasan dalam dirinya, sehingga dia akan melakukan apa saja yang ia inginkan. Dia mau berbuat baik, terserah dia. Dia mau berbuat buruk, terserah dia. Artinya dikatakan bahwa tidak ada lagi dawabit yang dia rasakan, tidak ada lagi hukum yang dia tahu. Dia punya hurriyah, kebebasan. Makanya kata Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa saya fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya rasa malu, maka lakukan sekehendakmu. Artinya melakukan sekehendak ini adalah merupakan bentuk kebebasan pada diri seseorang. Mereka merasakan tidak ada lagi hukum-hukum yang mengaturnya, dan ini tidak benar. Ya, seharusnya ini tidak dimiliki. Bahwa setiap orang itu harus ada hukum-hukum yang mengatur kita. Anggaplah sebuah negara, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada hukum yang mengatur kita, makanya seburuk-buruk ya hukum misalnya, walaupun hukum misalnya
bukan hukum Islam, tetapi selama memberikan keamanan kepada kita itu sudah bagus. Karena kalau negara tanpa hukum itu berantakan. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian yang sudah tidak berdiri hukumnya, maka di sana akan terjadi kehancuran di mana-mana. Ya. Anggaplah misalnya kalau sekiranya tidak ada hukum walaupun tidak terlalu syar'i di Indonesia, maka orang akan berzina semaunya, mencuri semaunya. Kalau seandainya terjadi perzinahan tidak diberikan hukuman, orang mencuri tidak diberikan hukuman, orang korupsi tidak diberikan hukuman, maka mereka akan melakukan semua keburukan ini. Karena pada hakikatnya manusia itu kalau tidak punya keimanan Bapak Ibu sekalian, mereka akan melakukan semaunya. Ya. Makanya orang yang tidak beriman itu Bapak Ibu sekalian, walaupun dia tidak melaksanakan perintah Tuhannya, tapi dia masih taat kepada perintah manusia. Iya kan? Manusia itu begitu. Walaupun mereka tidak taat kepada perintah Tuhannya, mereka taat kepada perintah manusia. Dalam hukum bernegara misalnya, seburuk apapun orang, mereka masih taat dengan hukum negaranya. Makanya orang bermaksiat sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan. Karena kenapa? Kalau ketahuan mereka akan diberikan hukuman. Orang mencuri dia akan sembunyi, orang korupsi juga akan sembunyi, tidak mau ketahuan. Karena kapan ketahuan maka akan dijatuhkan hukuman kepadanya. Sekecil apapun hukuman itu, walaupun tidak terlalu berat, selama hukuman itu masih ada, maka tidak akan terjadi banyak keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-alaqatu bainal haya wal iman. Hubungan antara keimanan dengan rasa malu. Yaitu rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Maka ketika kita memiliki rasa rasa malu, maka bukti bahwa kita masih memiliki keimanan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Ada beberapa hadis yang serupa dengan ini. Rasulullah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jadi pasti malu itu mendatangkan kebaikan. Ya. Ada yang mengatakan saya malu untuk ke masjid. Nah ini sehingga ada yang mengatakan ini adalah malu yang buruk, Ustaz. Ada orang yang malu ke masjid, sholat berjamaah, sholat di rumahnya tapi malu ke masjid. Nah ini malu yang tercela. Kita katakan bukan malunya yang tercela, dia tidak menempatkan malu pada tempatnya. Karena tidak seharusnya orang malu datang ke masjid. Jadi bukan pada tempatnya. Nggak ada malu orang datang ke masjid. Jadi kalau ada yang malu, bukan malunya yang salah, bukan ke masjid yang salah. Seharusnya kata malu ini ditinggalkan dalam posisi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu beribadah. Malu kalau tidak beribadah, malu kalau tidak ke masjid. Kan seperti itu. Ya. Jadi saya katakan di awal bahwa malu itu terpuji. Cuma terkadang manusia tidak memposisikan rasa malu ini pada tempatnya. Kemudian hadis yang serupa, Rasulullah SAW bersabda, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pernah kita sebutkan hadis ini. Sesungguhnya di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Artinya orang kalau masih punya rasa malu, maka tidak seenaknya dia melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi setiap apa yang ia ingin kerjakan, dia akan pikirkan, baru dia kerjakan. Orang mukmin itu begitu Bapak Ibu sekalian. Mau berkata, dia pikirkan sebelum berkata. Mau berbuat, dia pikirkan sebelum bertindak. Ya. Karena bertindak sebelum dipikirkan, berkata sebelum dipikirkan, itu bukan sifatnya seorang mukmin yang baik. Ini sifatnya orang yang tidak punya rasa malu. Sehingga tidak sedikit Bapak Ibu sekalian
Orang bisa tersinggung dari perkataannya, orang bisa tersinggung dari tindakannya. Kenapa? Karena yang bertindak dan yang berkata tadi tidak punya rasa malu. Ya. Tidak dipikirkan sebelum berkata dan tidak dipikirkan sebelum berbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-21.